Hanya supir nang kurang berakhlak nang berani melanggar aturan nang telah ditetapkan wayah berada di jalan raya karena kada hanya rambu larangan nang telah terpasang tetapi ada pula perwali nomor 08 tahun 2022 tentang jam operasional wan keluar masuk kendaraan angkutan barang di Banjarmasin sehingga kada ada alasan bagi supir untuk mengelak nang kaya terjadinya tabrakan beruntun pada malam Ahad 11 Januari 2025. Hanya sopir nang kurang berakhlak nang berani melanggar aturan nang telah ditetapkan wayah berada di jalan raya. Karena kada hanya rambu larangan nang telah terpasang, tapi ada pula perwali nomor 8 tahun 2022 tentang jam operasional wan keluar masuk kendaraan angkutan barang di Banjarmasin. Sehingga kada ada alasan bagi sopir untuk mengelak nang kaya terjadinya tabrakan beruntun nang diduga truk mengalami remblong hingga meluncur matan jembatan kembar Simpang 3 Jalan Es Parman ke arah lampu perempatan malam Ahad 11 Januari 2025. Sopir truk nang kada mematuhi waktu jam operasional melintas di jalan dalam kota Banjarmasin dapat diberikan sanksi tegas yaitu bila melanggar sampai 3 kali maka SIM-nya dicabut. Demikian dipadahkan Kepala Dinas Perhubungan Banjarmasin Slamet Begjo usai rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPRD Banjarmasin di Gedung DPRD Banjarmasin Jalan Lambu Mangkurat Banjarmasin Tengah Jelang Kamarian Rabu 15 Januari 2025. Slamet Begjo menyatakan tindakan tegas sangatlah diperlukan untuk memberikan efek jerah karena rambu telah dipasang dengan jelas di Jalan Ahmad Yani Pal 6 wan Jembatan Sungai Alalak atau Jembatan Basit. Rambu kita sudah ada di batas kota, di Pal 6 ada, bahkan di Jembatan Basit sudah ada. Kalau supir yang berakhlak saya kira tidak masalah. Rambu kita sudah terpasang. Tahu rambu larangan ya patuhilah. Ini kan kayaknya lebih ke driver yang kurang berakhlak kira-kira, sehingga ada rambu berapa tantang itu masih juga diulangkan. Bandel ya? Bandel. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar menyatakan perlu adanya pengawasan yang optimal dalam penerapan perwali nomor 8 tahun 2022. Sehingga politisi Partai Golkar ini pun meminta Dinas Perhubungan Banjarmasin untuk merevisi perwali tersebut supaya lebih dipertegas. Misalkan contoh pagi itu dari jam 6 sampai jam 9, mungkin kita ajukan jam 6 sampai 10. Nah, untuk yang malam dari jam 6 sampai jam 9 mungkin bisa sampai jam 10 atau 11 malam. Itu baru masuk setelah kota Banjarmasin ini sepi. Karena kan apalagi wilayah Kaitangi dan sekitarnya itu malam minggu itu padat. Dan orang keluarga yang mau mencari makan pun setelah sholat isya baru keluar itu nantinya. Mungkin Dinas Perhubungan kami minta segeranya untuk bisa merevisi perwali tersebut agar bisa itu perwali berubah dan bisa disosialisasikan kepada asosiasi-asosiasi mobil-mobil besar itu tadi. Terima kasih. Pak, terkait